Nih di sini aku ngejalanin program hamil yang bisa aku bilang ekstrim banget sih. Wow. Di metode sunnah ya, metode tibu nabawi. Tapi aku nggak pernah nyangka ternyata kayak gimana program hamilnya, dan ini bener-bener ekstrim banget. Sampai akhirnya aku Allah amanahi 3D itu aku nunggu sekitar 5 tahun kan kosongnya dari nikah itu gitu. Juangan dan pengorbanan yang bukan saja menguras energi, waktu, tapi juga air mata. Dramanya tuh nggak berhenti setelah positif, kemudian yeay hamil dan alhamdulillah gitu kan. Terus setelah itu ada drama lagi. Lahiran pun masih ada dramanya lagi, dan apalagi tahu nggak? Dramanya lahiran ini beneran kayak drama sinetron, tahu nggak sih? Ada drama yang tidak aku ketahui yang hanya suami yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Shalopa, semuanya apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, by the way, kalian pasti bertanya-tanya nih, kok tiba-tiba ada aku? Kok tiba-tiba ada video ini? Oke, yang pasti Shalopa mulai saat ini dan kedepannya insya Allah aku bakalan ngobrol-ngobrol nih bareng Teh Gita tentang pengalaman-pengalaman dia, tentang insight yang ada di Teh Gita, yang mudah-mudahan bisa menjadi insight dan juga pengalaman untuk Shalopa. Nah, jadi untuk Shalopa ini bakalan banyak banget seasonnya dan episodenya, so harus pantengin terus video ini ya. Oke Shalopa, nih daripada nunggu lama-lama, mending langsung aja kita sambut Teh Gita. Halo Teh Gita. Hai semuanya. Masya Allah, Teh Gita apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah, dan semangat. Wah, harus semangat banget ya menyambut 2023. Yes, awal tahun harus semangat. Iya, kayak yang aku lihat nih Teh Gita memang semangat banget ya di hari-harinya gitu. Kayak aktivitas di Syaikanya aktif banget nih sebagai ownernya Syaika. Terus juga aktif juga sebagai seorang ibu ya untuk 3D. Alhamdulillah. Ya pokoknya maksudnya semangat itu harus ya, meskipun kita menghadapi banyak tantangan pada sebenarnya gitu kan, tapi tetap nomor satu harus semangat dulu biar nanti kita ngejalanin harinya pun terasa ringan gitu loh. Iya bener banget, kayak yang aku lihat juga nih Teh Gita tuh kayak seru banget ya dalam mengasuh 3D tuh. Kayak Teh Gita tuh sering update-update kayak class activity sama 3D gitu, dimana sekarang 3D tuh aktif banget, terus banyak pola tingkah yang kayak gemes-gemes banget, tuh seru banget kayaknya ya. Seru banget dan tentunya orang pasti lihatnya serunya aja gitu ya, karena ya memang yang aku up pun mungkin kayak keseruan. Karena kan kalau misalnya kayak udah ada drama-dramanya kayak gitu, aku nggak sempet update juga kan ya gitu, karena repot kan. Tapi tentunya di balik keseruannya itu, tentunya aku maupun 3D menjalani hubungan ibu dan anak yang normal gitu loh. Pasti ada drama dan tantangannya juga gitu loh. Drama, wow, oke, berarti memang nggak lepas kayak ibu dan anak yang lainnya juga ya dong? Iya. Ya, berarti ada dramanya juga ternyata teman-teman, yang dimana kita tahu kayak kita sering tuh liatnya tuh Teh Gita tuh kayak seru aja, happy gitu. Tapi by the way, memang kalau boleh tahu nih, dan pastinya penasaran juga, emang ada drama apa sih ini antara Teh Gita dan 3D dan drama antara aku dan 3D. Kalau drama sih bisa dibilang ya selalu ada ya, bahkan kalau bisa aku bilang ya, dramanya itu bahkan dimulai sejak 3D belum ada. Maksudnya kan kayak aku untuk sampai akhirnya Allah beri amanah kehadiran 3D pun itu perjuangannya cukup panjang ya, perjalanannya cukup panjang, dan itu pun banyak drama-dramanya sampai sekarang tentunya ya. Oke, sampai 3D sebesar ini pun masih ada dramanya ya? Ya jelas lah. Oke. Kayak nggak mungkin banget kan lempeng-lempeng dan fine-fine aja. Iya, betul. Tapi by the way Teh Gita, nah Teh Gita tuh pernah nih beberapa kali share juga tentang perjuangan Teh Gita di program hamil untuk mendapatkan 3D. Nah ini pasti mungkin di luar sana juga banyak teman-teman kita yang pengen tahu tipsnya mungkin ya, tips atau mungkin cerita Teh Gita tentang gimana nih caranya dan perjuangannya supaya dapetin positif garis 2 tuh. Oke, jadi emang dari awal tuh udah banyak dramanya sejak aku program hamil. Jadi aku cerita dulu sedikit nih, sampai akhirnya aku Allah amanahi 3D itu aku nunggu sekitar 5 tahun kan kosongnya dari nikah itu gitu. Nah selama perjalanan 5 tahun nunggu itu, ya jujur emang itu perjalanan yang bisa dibilang nggak mudah ya gitu. Banyak drama
perjuangan dan pengorbanan yang bukan saja menguras energi, waktu, tapi juga air mata. Wow, Kayak gitu. Dan oke. gak cuma di situ aja sih, dari mulai promil, bahkan saat hamil, bahkan lahiran gitu. Kayak semuanya tuh ada dramanya yang itu tuh memang apa ya? Kayak menguras air mata, tapi sekaligus itu memberi makna yang begitu berarti sih untuk Wah, aku. Masya Allah. Nah, aku jadi penasaran nih, drama. Kita awali drama dari awal nih. Drama yang kayak gimana sih Teh Gita maksudnya? Oke, jadi kan aku cerita pas aku promil dulu ya. Hmm. Nah, selama bertahun-tahun program hamil itu, aku dan suami Ya. waktu itu sampai udah menjalani berbagai hal lah ya untuk sampai akhirnya mendapatkan positif garis 2 itu. Dan selama bertahun-tahun program hamil itu, dari program hamil medis sampai tradisional, semua aku jalanin. Oke. Dari medis nih, aku sampai gonta-ganti dokter sampai 4 kali. Wow, Pindah-pindah ya. dokter karena nggak hasil terus, ke dokter A belum hasil, ke dokter B kayak gitu. Dan bahkan juga aku menjalani program hamil yang tradisional, dari mulai mungkin kayak orang-orang dulu kayak dipijet lah segala macam, dan bahkan yang non medis ini aku ngejalanin program hamil yang bisa aku bilang ekstrim banget sih. Wow, ekstrim. Oke, Iya. ini bukan cuma aku doang kayaknya, dan aku pasti mewakili teman-teman nih. Ekstrim, maksudnya ekstrim gimana loh? Ini serius ekstrim banget. Jadi aku pernah ngejalanin program kehamilan saat itu udah kayak medis kan, kayak aku ngerasa udah kedua dokter kayak mentok gitu kan ya. Terus ya udah dong, apalagi gitu kan. Nah, adalah gitu yang ngasih info tentang program hamil ini gitu kan. Ini sebetulnya metodenya sih metode sunnah ya, metode Oke. tibu nabawi. Tapi aku nggak pernah nyangka ternyata kayak gimana program hamilnya, dan ini bener-bener ekstrim banget. Bayangin aja, teman-teman punya fobia nggak nih? Kalau aku jujur, aku punya fobia, dan aku tuh punya fobia sama binatang melata. Tahu kan binatang melata? Iya, yang geli-geli banget gitu kan. Gitu kan. Dan binatang melata yang paling aku takut, jijik banget itu lintah. Oke, dan lintah Dan itu tiba di program hamil yang aku jalani ini, aku harus menghadapi fobia aku. Kebayang nggak sih di kedatangan pertemuan pertama saat ketemu terapisnya itu, udah konsul, ngobrol gitu kan, diperiksa, terus langsung disaranin, oh ya udah gitu, kita langsung terapi aja katanya. wow. Karena ini bagus gitu kan, mau menjelang masa subur gitu. Oke. Oh ya udah gitu kan, terapinya apa ya gitu. Aku nggak pernah nyangka terapinya kayak gitu, dan tahu nggak terapinya apa? Apa? Terapinya sedot lintah. Itu iya, untuk ukuran itu adalah fobia, itu ekstrim banget sih Teh. Dan aku tuh yang kayak kaget banget, terus kayak emang nggak ada opsi lain gitu terapinya. Ya ini gitu loh, terapi yang harus dijalani, dan itu kayak first step-nya banget dalam program hamilnya itu gitu. Oke, lintah gimana? Ya lintahnya harus menyedot darah aku, yang mana artinya harus nempel di badan, dan itu nggak cuma 1, 2, Wow. tapi seingat aku itu sampai 7 di Wow. treatment pertama. Wow. 7 lintah yang itu harus nempel di badan. Kebayang nggak sih gelinya? Tapi itu pas pertama kali Teh Gita tahu, oke, kita ini kan pertama kedatangan nih. Pertama kedatangan, oke, kita langsung terapi. Mungkin itu awalnya Teh Gita nggak tahu ya. Pas tahu harus lintah, itu langsung kayak perasaannya tuh langsung kayak gimana sih? Kaget iya. Terus juga aku juga bingung ya sama perasaan aku saat itu. Kaget iya, takut iya, pengen kabur iya. Tapi kayak gimana sih, kita udah di sini kayak udah nanggung. Dan mungkin saat itu kayak keinginan aku untuk akhirnya mendapatkan 2 garis itu lebih besar, ya. yang mana itu akhirnya mengalahkan fobia aku gitu. Oke, akhirnya ya udah, oke, kita coba jalani dengan syarat. Aku itu inget lucu banget ya, ke terapisnya minta, oke, aku mau dengan syarat itu lintah nggak boleh nempel ke badan aku gitu. Ya kan nempel kan, nyedot kan, ya tapi badannya lintah yang geli, licin itu nggak boleh nempel di badan aku. Terus akhirnya dibungkus kain kasa gitu loh, lintahnya, badannya kayak gitu. Tapi tetap aja geli kan, dan apalagi pengorbanan selanjutnya itu kan kayak ditempel di beberapa bagian badan, termasuk area dekat area rahim dan kepala.
Oke, di kepala. Di Terus kepala. di kepala kayak nempel gitu. Oke, jadi di kepala itu kan ya maksudnya banyak rambut ya. Heeh, banyak itu aku rambut. dipitakin gitu loh. Digunting dulu gitu maksudnya. Digunting. Jadi Wow. kayak setelahnya tuh aku pita. Masya Allah banget ya. Itu baru awal ya. Baru awal dan ekstrimnya lagi kan kita tahu ya kalau lintah itu nggak bisa, maksudnya nggak bisa Iya, dia benar. nempel terus Nggak bisa udah, copot ya. dicopot kan nggak boleh ya, nggak boleh Oke. apa nggak bisa takut kenapa gitu kan, dia harus copot sendiri gitu. Terus aku tanya oke, copotnya kira-kira berapa lama ya gitu, terus bilang oh sekitar 40 menit sampai 60 menit lah gitu. 1 jam. Oke, 1 jam ya gitu, kayak ya udahlah gitu. Kalau kita nggak mencoba kita nggak akan tahu kan. Akhirnya aku pasrah dan tahu nggak apa, itu si lintah udah tahu mungkin aku fobia. Takut ya. Dia betah dong. Dan aku inget banget itu di treatment pertama mereka apa sih lepas di, kan ada 7 ya. Yang tercepat itu mungkin di sekitar 1,5 jam dan yang terlama itu 2 Ya jam. Allah, astagfirullah, itu kalau aku udah kayak keren banget nih. Terus itu berarti paling lama itu 2 jam. 2 Jadi jam. selama 2 jam aku cuma terbaring dan pasrah aja gitu loh di sedot lintah yang tadinya sekecil apa jadi gede sebesar banget apa. kan. Asli sih. Itu Aku karena kalau ngebayanginnya juga sebenarnya sekarang kayak Ih. aku seberani itu ya, dan kayak Nah, dan itu untuk terapi yang lintah itu berapa kali teh kalau boleh tahu? beberapa kali sih sampai akhirnya aku putus asa dan menyerah. Mungkin ada kali ya 5 apa 6 5 kali gitu. terapi. Mungkin untuk awal-awal itu kayak masih takut. Mungkin untuk yang kelima kalinya udah kayak ya fine-fine masih aja. takut juga dan masih sama lintahnya harus Oke. dibungkus gitu. Karena ya itu tadi ya, balik lagi karena itu fobia ya teh ya. Ya Yes. memang kalau fobia itu susah banget ya untuk dihilangin. Iya. Tapi Masya Allah sih aku kayak proud banget karena itu perjuangan banget, meskipun takut banget tapi Takut banget asli. rasa ingin garis 2 itu tuh lebih besar gitu Nah ya itu ya, Teh. jadi makanya aku kayak oh segitunya ya pengorbanan ibu gitu, bahkan sejak anak tuh belum ada gitu. Iya, iya betul Ibu betul. udah berkorban untuk kehadiran anak gitu kan. Makanya oh ya Allah gitu kan. Dan beberapa kali juga aku diantar sama mama dan itu kayak gini ya gitu, ini belum jadi ibu gitu, udah harus berkorban segininya, gimana nanti gitu. Dan itu nggak cuma satu loh ekstrimnya, itu baru ekstrim pertama ya. Ada Sebenarnya lagi. ada ke Ya ekstrim Allah, lainnya apa juga. lagi itu teh? Disengat lebah. Sebentar. Disengat lebah. Tadi Terapinya Lina, sengat lebah. itu beneran terapi. Terapi. Jadi terus aku kan udah nih pertemuan pertama lintah. Bisa gitu, oke misalnya pertemuan selanjutnya tuh berapa hari kemudian gitu kan Oke. datang lagi ya, aku pikir oh, ya udah lama saya sedot lintah lagi ya. Dan pas terapi sedot lintah itu aku tuh kan pas akhirnya selesai lintahnya lepas, itu aku tuh darahnya pun masih keluar. Oh. Dan memang itu wajar, karena kan gini, bayangin deh, kita disuntik atau misalnya kita transfusi darah, disedot darah gitu kan, yaitu Darahnya- jarumnya itu kayak kita ngerasanya gede kan ya. Iya, iya. Nah ini tuh mulut lintah tuh lebih Lebih besar, berkali lipat, dan itu meninggalkan yang nggak ketutup gitu aja gitu ya. Jadi kayak Oke. masih ada aliran darah terbukanya gitu. dan aliran darah masih terbuang. Itu aku inget banget, di baju tuh sampai bersimbah darah, dan itu tuh karena mungkin banyak darah yang keluar juga, dan aku saat itu belum makan ya karena lama gitu Iya. kan. Ternyata lama, dan sebelumnya sebelum makan aku sampai pingsan dong Astaga. di jalan. Ya Allah. Serius. Wow, ini keren banget sih. Memang apa ya? Memang perjuangan ibu tuh ya balik lagi punya ceritanya masing-masing Iya yang bener. so far aku denger sih ini adalah cerita yang benar-benar luar biasa banget teh. Iya, ya aku Masya aja Allah. kalau ngebayangin ini ngeri juga sih, kayak aku kan pernah nih sebelumnya kayak disengat, tersengat dengan tidak sengaja Iya, maksudnya, oleh kayak- lebah gitu. Iya, sampai kayak bengkak dan nangis-nangis. Ah. Ini harus dengan sengaja dong, oke, gitu kayak Itu berapa lebah teh? Berapa lebah?
Aku kayaknya 2 lebah deh. 2 Di lebah. area dekat rahim sama kepala juga. Wow, oke. Itu gimana rasanya? Tapi rasanya tidak semenyeramkan sama disedot lintah. Lintah, juga oke. sih. Karena mungkin ya lintah itu balik lagi fobianya teteh Ya, ya. dan itu lama ya. Kalau lebah cuma sangat sekali gitu. Tapi itu bengkak juga nggak teh? Bengkak juga sih. Oh, bengkak juga Hmm. tetap. Oke. Cuma kayak setelahnya dikasih apa sih? Bukan obat ya, kayak ramuan gitu ramuan. untuk meredakan bengkaknya efeknya, gitu iya, ya. betul. Oke, nah terus berarti teh kan setelah menjalani medis, ganti-ganti dokter 4 kali, terus juga nyoba tradisional yang Masya Allah ekstrimnya banget itu ya. Nah terus gimana nih? Udah ketahuan belum kenapa teteh belum bisa hamil juga? Nah, jadi gitu. sebetulnya dari pas akhirnya kan aku nyerah nih yang metode ekstrim itu gitu karena beberapa kali dan kayak ada banyak hal juga dari program yang Tibu Nabawi ini yang membuat akhirnya aku harus berhenti karena banyak hal kayak yang berbenturan, nggak boleh apa, harus bagaimana, sedangkan aku pun masih ada kewajiban aktivitas lain gitu kan. Akhirnya ini kita nggak maksimal gitu. Dan kayak sia-sia gitu loh. Kitanya nggak bisa total maksimal di sana. Terus aku yang harus berkorban dengan menghadapi sengatan lebah dan sedotan lintah itu gitu kan. Akhirnya deh kita stop dulu gitu kan. Karena kitanya juga belum total banget, kayak sayang aja gitu loh kalau setengah-setengah dan udah pengorbanan. Akhirnya kita sempat berhenti dulu, balik lagi ke medis, dan yang medis pun ini ada di pengorbanan lain gitu yang sampai aku sama suami itu akhirnya program hamil di Bandung, dan kita kan tinggal di Tasik kan ya, yang mana mengharuskan kita bolak-balik ke Bandung hampir tiap minggu. Dan kadang dalam seminggu ada yang dua sampai kali gitu ya. Gitu. Jadi tergantung programnya kita harus kapan ketemu dokter. Itu the real pengorbanan dan perjuangannya tuh ya Struggle energi is real gitu ya. Iya benar. Struggle is real tuh. Beneran kan, yang namanya hidup tuh nggak ada yang flat-flat aja. Kalau kayak flat-flat aja tuh kayak nggak ada sesuatu yang ini ya, yang nendangnya gitu ya, yang mengesankan. yang mengesankan, yang pastinya bakalan jadi cerita juga ya buat Ridi. Mungkin nanti semakin dewasa semakin mengerti perjuangan seorang ibu dan ayah gitu ya. Dan aku yakin sih mungkin semua ibu gitu kan, setiap ibu pun pasti ada perjuangannya masing-masing ya. Betul. Nah, terus gimana teh setelah balik lagi nih ke dokter Bandung mungkin ya, yang mungkin ini lebih jauh juga gitu perjuangannya, lebih ke waktu dan energi. Gimana tuh hasilnya? Udah langsung positif apa gimana teh? Ya, perjalanan panjang juga ya sampai akhirnya aku mendapatkan positif garis 2 itu gitu, karena ini pun sama sebelumnya ada drama-dramanya juga. Drama lagi yang juga tidak kalah menegangkan. Masya Allah. Yang ada di mana mengharuskan suami operasi segala macem. Tapi itu kita ceritakan nanti. Oke. Karena ini panjang banget ya. Oke, nah Shalova ternyata masih panjang banget nih cerita tentang perjuangan Teh Gita untuk mendapatkan garis 2. Tapi sayangnya harus di-cut dulu. Katanya biar penasaran nih, biar Shalova nanti bisa terus pantengin di episode 2 mungkin ya Teh ya. Yes. Kita bakalan bahas di episode 2. Karena masih banyak episode. Kan tadi aku bilang ya, dramanya tuh nggak berhenti setelah positif kemudian yeay hamil dan alhamdulillah gitu kan. Terus setelah itu masih ada dramanya juga. Masih hamilnya ada drama pun penuh drama gitu kan. Yang mana yang paling drama dari kehamilan ini, aku kebayang nggak sih waktu itu kan aku di akhirnya positif hamil gitu kan. Lalu pulang ke Tasik, jadi keadaannya waktu itu positif hamil tuh aku lagi aktivitas kayak biasa, yang tiba-tiba lemes, sakit, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, dibawa ke rumah sakit, dan saat itu dokter menyarankan untuk cek gitu kan, hamil atau enggak gitu. Saat itu kemudian ternyata alhamdulillah hamil positif ya. Positif, pulanglah ke Tasik. Pulang ke Tasik, tiba-tiba keadaan aku bukannya semakin membaik, kayak semakin ngedrop, semakin nggak bisa ngapa-ngapain, semakin lemes dan mengkhawatirkan lah. Nah saat itu kan kalau misalnya aku harus cek ke dokter di mana aku promil, kan itu di Bandung ya, dan aku tuh keadaannya lemes banget dan kayak udah
nggak tahan, akhirnya dibawalah ke dokter di Tasik. Oke. Pas ke dokter di Tasik, masuk, periksa, tahu apa dong? Itu aku baru dapat kabar bahagia positif. Karena positif kan mungkin ya. 3 hari kali ya. 3 hari. 2-3 hari. Oke. Pas periksa ke dokter ini, dicek, dibilang hamil di luar kandungan, dan apa, sama dokter harus disarankan dikeluarin saat itu Ya juga. Allah, astagfirullah teteh. Lagi Ini aku seneng-senengnya, speechless banget. lagi seneng-senengnya tiba-tiba, oh ini hamilnya hamil di luar kandungan, harus dikeluarkan malam ini juga. Dan itu dokternya sampai mau tutup praktek. Itu kan pasiennya masih antri Ya, banyak banget tuh. Mau tutup praktek karena mau tindakan ngeluarin. Terus itu gimana dok? Maksudnya perjuangan untuk mendapatkan positif 2 itu tuh kan, wah ya Allah panjang banget. Sampai ini udah dapat positif, terus tiba-tiba harus dikeluarin dan mau ditindak operasi langsung. Saat itu juga. Terus Ini nanti kita lanjut di Ya. episode selanjutnya. Oke, kita biar tuntas gitu loh, biar detail kita bahas nanti aja ya. Nah, Shelopa Di ini pembahasan. pasti aku mewakili perasaan Shelopa yang udah speechless banget dengan cerita pregnancy journey-nya Teteh barusan yang baru sepotong banget, tiba-tiba besok lagi. Oke. Ya, nanti lagi. Oke, udah gak apa-apa Shelopa, karena ternyata memang untuk di podcast kali ini tuh kita hanya memperkenalkan nih ada season-season apa aja ya. Yes. Nah, Shelopa, ini aku pasti mewakili banget dong ya, karena tadi kita udah speechless, udah penasaran banget nih mulai dari program hamilnya Teh Gita yang penuh drama dan ekstrim itu ya Teh ya. Terus juga ada pregnancy journey-nya Teh Gita juga yang barusan aja udah bener-bener bikin aku speechless dan pengen tahu banget ya Teh ya. Tapi itu harus kita pending dulu ya, karena memang ini bakalan ada di beberapa season ya Teh ya, karena ini bakalan panjang banget ceritanya. Season itu bakal ada program hamil, terus pregnancy journey, dan ya mungkin kalau untuk setelah lahiran mungkin aman-aman aja kali ya Teh ya. Oh enggak. Masih ada drama lagi. Lahiran pun masih ada dramanya lagi, dan apalagi tahu nggak? Dramanya lahiran ini beneran kayak drama sinetron, tahu nggak sih? Drama sinetron. Oke, drama sinetron. Mungkin ini berat atau gimana? Karena sinetron kadang kan. Dan aku pun ini baru tahu setelah berapa bulan lahiran ya, karena suami baru cerita saat itu. Mungkin dia pengen aku fokus dan nggak mau bikin aku takut apa gimana ya. Nah tapi aku diceritain, jadi kan waktu itu aku pas mau lahiran pun sebetulnya nggak niat mau lahiran gitu loh. Tapi pada saat itu lagi waktunya kontrol, tiba-tiba ada kondisi yang mengharuskan, oh ini udah nggak boleh pulang lagi, dan bahkan harus masuk ruang ICU. Jadi itu kan praktek dokter malam ya. Aku ingat banget pas lagi bulan puasa, habis buka puasa baru kita ke rumah sakit, dan berarti saat itu jam 8 jam 9 masuk IGD dan langsung harus masuk ICU. Ya Allah. Dan part drama kayak sinetronnya tuh di tengah malam saat aku udah aman nih, udah masuk ICU. Di ICU kan nggak boleh ditemenin kan ya. Nah suami nunggu di luar di depan ICU, dia bilang tiba-tiba pas tengah malam itu dokter kan mungkin kenapa tengah malam, karena dokter baru selesai praktek kan. Tengah malam dia dipanggil ke ruangan dokter. Dan di ruangan dokter itu dia harus menandatangani surat pernyataan. Pernyataan apakah? Pernyataan dan pilihan. Yes. Dia ditanya harus memilih, semisalnya terjadi kondisi yang terburuk gitu kan, yang nauzubillah, harus dokter tidak bisa menyelamatkan antara ibu atau anaknya, jadi dia harus memilih salah satu, mana yang mau dia pilih selamatkan. Kayak aku sepera sendiri ini denger ceritanya. Kayak sinetron gak sih? Terus aku pas denger pun serius, kok kayak sinetron ya? Ya bener-bener sering banget kan sinetron kayak gitu kan, kayak harus memilih. Adegan sinetron dipanggil terus ke ruang dokter tengah malam, harus menandatangani surat pernyataan dan memilih, kamu pilih ibu atau anak. Ya Allah, ini Shelopa bentar. Teh Gita ini cerita sambil ketawa-ketawa gitu ya. Tapi aku di sini bener-bener kayak stres sendiri, kayak kenapa sih harus ada cerita-cerita yang memang kalau jujur aku dengar sendiri tuh kayak mengharukan banget, dan bahkan kayak ya Allah, kenapa lagi sih? Apalagi sih gitu loh Teh. Aku juga
juga mikirnya gitu kayak ya qadarullah gitu ya. Mungkin saat itu ya aku karena nggak ngalamin langsung dan nggak dikasih tahu, akunya kan di ICU, suami yang ngalamin gitu kan. Nah dia baru cerita dan dia pun bilang pas kayak masuk ICU kan waktu itu dokternya emang positif banget gitu loh. Dokternya tuh membuat kita tenang, nggak khawatir. Nah pas ngomong depan aku, kok nggak apa-apa gitu. Dokternya nggak bilang emang sama aku, nggak apa-apa. Ini mungkin karena bayinya udah nggak sabar nih pengen ketemu mamanya, gitu. Jadi harus keluar lebih cepat, gitu kan. Jadi aku pun saat itu, oh iya ya, kayaknya ya wajar ya. Kayak memang kehamilan kembar lahir prematur itu kayak udah biasa gitu ya, normal ya. Bukan sesuatu yang aneh. Tapi ternyata di balik itu ada drama yang tidak aku ketahui, yang hanya suami yang diketahui dalam sama suami. Dan kebayang stresnya kayak gimana dia sendiri, karena kan posisinya kita di Bandung kan ya, keluarga di Tasik sendiri, aku di ICU gitu. Dan ini pun dia baru ngobrol saat, jadi aku kan baru beberapa bulan lahiran yang kayak, alhamdulillah ya aku senang gitu kan, Freddy cowok semua, tapi kayak nanti masih selanjutnya mungkin ya kita masih mau lagi gitu program hamil lagi, belum ada baby girl nih. Kayak aku tuh sering banget bercandain suami kayak gitu. Dia tuh awalnya nggak cerita gitu, nggak cukup 3 aja, udah fokus 3 aja gitu. Ini aja anak masih bayi udah ngomongin pengen bayi lagi, pengen bayi lagi dan juga segala macam. Sampai akhirnya mungkin dia kayak aku ngomong terus, dia baru cerita, gitu kan. Ya kamu nggak tahu gitu, karena kamu nggak ngerasain. Aku bilang, kok aneh sih, kan aku yang lahiran, aku yang kesakitan, kenapa kamu yang kayaknya trauma, ada sesuatu gimana? Dia baru bilang dari sana, oh ya ampun, aku ngerti banget. Dan kayak oh iya ya gitu, pantas aja dia kayak trauma dan belum berpikir lagi, karena memang dia menghadapi kondisi yang segenting dan membingungkan itu. Mungkin ini gimana dipilih istrinya apa anaknya? Ini anaknya udah hasil susah, perjuangannya itu kan Masya Allah banget ya. Tapi ini juga ini yang berjuang bareng, jadi pasti bingung banget sih. Dan dimana pas itu jauh dari keluarga terutama benar-benar kayak cuma kalian berdua di Bandung dengan keadaan yang ya Allah speechless sih kalau aku. Oke, nah tapi berarti setelah itu pilihan sulit, sinetron, masih ada drama lagi mungkin. Ini aku saking karena kayak udah program hamil drama, pregnancy journey ada dramanya juga, terus pas mau lahiran drama juga. Mungkin pas udah 3D lahir gitu udah aman kali ya Teh ya? Ya alhamdulillah 3D lahir dengan aman, sehat, selamat semuanya gitu ya. Dan alhamdulillah semuanya bisa diselamatkan, aku pun selamat. Tapi ya dramanya masih tidak berakhir sampai di situ sih. Oke, ya udah. Bakalan panjang, jadi nanti kita enaknya bahas per episode gitu ya. Oke, berarti ada tambahan tuh Shelopa ya. Tadi udah ada program hamil, terus ada pregnancy journey. Kita tambahin lagi seasonnya birth story, dan pastinya ada parentingnya juga dong. Karena melihat Teh Gita dengan activity sama 3D-nya tuh banyak banget dan positif banget gitu loh. Jadi mungkin di sini Shelopa bakalan banyak banget yang pengen tahu gitu kan, pengen tahu pengalamannya Teh Gita untuk parentingnya tuh kayak gimana sih ke 3D. Nah itu kita tambahin ke season juga ya. Oke. Siap. Nah, tapi aku juga sih kepikiran juga Teh gimana selain memang bercerita tentang parenting ya, yang dari awal program hamil itu, kita tambahin juga seasonnya mungkin di sini banyak juga Shelopa yang pengen tahu gimana pembagian waktu, pembagian energi, pembagian pikiran juga mungkin untuk Teh Gita yang seorang owner yang bisa dibilang wanita karir dan juga seorang ibu rumah tangga juga. Itu kita tambahin juga ya. Siap. Siap gitu. Tapi siap. Kayak aku excited untuk sharing sama teman-teman mungkin yang kayak menjalani, mungkin bukan cuma aku aja gitu ya, yang menjalani multi peran, gak hanya jadi ibu rumah tangga tapi juga sambil ya berkarir, mau itu misalnya sambil bekerja ataupun sambil berwirausaha gitu. Ya, jadi memang perempuan tuh memang udah banyak juga ya yang memang multi peran, yang memang butuh nih insight-insight untuk menjadi perempuan yang memang multi peran. Tapi ada satu lagi. Apa lagi? Ini siapa mumpung Teh Gita siap-siap aja ya.
satu lagi nih Teh, ini kan kayak aku nih, ini kan aku Oke. baru nikah juga gitu. Nah, aku pengen juga dong gitu kalau sama suami itu kita positif bareng-bareng. Mungkin suatu hari bisa jadi kayak Teteh dan AA yang memang menjadi couplepreneur juga. Nah, itu juga butuh banget insight-insight dari Teteh, pengalaman-pengalaman dari Teteh untuk kita-kita nih yang memang baru nikah dan pengen menjadi couplepreneur juga, atau mungkin yang memang udah nikah bertahun-tahun juga mungkin butuh juga nih insight dari Teteh untuk menjadi couplepreneur. Boleh nggak nih Teh? Apa sih yang enggak buat Selova dan Seika? Ya, oke, alhamdulillah banget ya, Masya Allah Teh, kita serius ya nih ya, bener ya. Pokoknya Selova dan aku pastinya akan menanti ngobrol-ngobrol santai kayak gini sama Teteh nih ya. Dikejar terus banget. Dikejar terus, harus dikejar terus ya buat Selova dan buat aku ya. Oke, nah berarti banyak banget ya Teteh ya untuk episode-episode selanjutnya. Insya Allah. Insya Allah kita bedah, kita bener-bener detailkan per ceritanya, per dramanya yang mungkin pastinya nggak cuma drama doang ya Teh ya. Iya, kok kayak sinetron dramanya. Dramanya yang pastinya kalau tadi tuh penggalan-penggalan sedikit doang cerita-cerita Teteh yang pastinya nanti kita bakalan bedah yang mulai dari drama sampai mungkin banyak hal positifnya juga yang mungkin bisa kita pelajarin. Amin, insya Allah. Oke, kalau gitu Shalova, ini baru awal aja, ini pembuka aja nih, ini cerita-cerita pembuka yang pastinya nanti kita bakalan bedah, kita bakal ngobrol langsung sama Teteh, sesantai ini ngobrolnya ya, se-enjoy ini biar Shalova juga bisa nikmatin obrolannya. Nah, kalau misalnya emang Shalova ada pengen nanya langsung sama Teh Gita atau apa, boleh banget langsung aja komennya juga bisa langsung di komen video ini, atau misalkan ke DM-nya IG Sheika juga boleh ya, atau misalkan lewat CS nanya sekalian order itu boleh juga pokoknya. Order disertai disertai pertanyaan lucu ya. Pokoknya feel free banget buat Shalova yang memang pengen tahu nih tentang pengalaman Teh Gita yang pengen ditanyakan di podcast ini ya Teh ya. Insya Allah. Oke, kalau gitu Teh Gita terima kasih banyak untuk episode pertama ini, yang memang terima kasih juga udah bikin aku gemes banget ya. Karena gemes banget karena memang dipotong-potong, dipending-pending nih cerita-cerita serunya. Kan saking panjangnya Saking gitu panjangnya, loh. Jadi ya. biar enak ceritanya, nanti kita cerita per masing-masing fase yang aku lewati. Ya, oke, siap-siap kalau gitu. Untuk episode 1 ini kita sampai di sini dulu. Terima kasih sekali lagi Teh Gita udah meluangkan waktunya yang begitu sibuk. Yang ini aku minta waktunya dari 3 bulan yang lalu ya. Gak bercanda juga deh. Oke, terima kasih yang pasti Teh Gita mudah-mudahan selalu berikan kesehatan, kelancaran Amin, untuk ya semua Rabbal aktivitasnya dan semakin happy ya bareng 3D-nya. Amin ya Rabbal alamin. Dan pastinya semakin happy juga buat Teh Gitanya, supaya kita kedepannya ngobrol-ngobrol sambil happy-happy lagi juga. Siap. Oke, Shalova, kalau gitu aku undur diri dulu ya untuk episode podcast yang pertama ini. Ingat, catat, nanti kedepannya bakalan ada lagi podcast di season pertama, yaitu kita bakalan bedah, kita bakalan ngobrol-ngobrol secara detail tentang program hamilnya Teh Gita. Karena ya, mungkin untuk kalian yang memang followersnya Teh Gita juga, itu tahu banget dong untuk perjuangannya Teh Gita untuk dapetin garis 2 positif hamil. Jadi nantikan terus podcast selanjutnya di episode 2 season pertama program hamil. Terima kasih untuk Shalova yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran supaya bisa nonton episode selanjutnya. So, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Teteh. Hai teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti ceritaku. Kasih aku semangat untuk terus sharing dengan like dan subscribe channel ini. Dan yuk kita diskusi di kolom komentar. Juga perluas manfaatnya dengan share. Sampai jumpa.